BKKBN meskipun undang-undang pernikahan itu di tahun 2019 menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan itu bisa menikah kedua-duanya di umur 19 tahun. Hanya saja kebijakan kami dari BKKBN itu punya usia ideal menikah, Mbak Fili. Diameter kepala bayi itu besarnya itu 9,8 cm, sementara di leher rahim itu sempurnanya di 10 cm. Jadi diharapkan dengan sudah sempurnanya leher rahim itu sudah siap untuk menikah dan hamil setelah melahirkan anak. Dan ini nanti mereka berkeluarga, berumah tangga tuh tidak minta nih sama orang tuanya gitu ya, dimensi kesiapan kehidupan berkeluarga. Oke, 10 hal penting untuk checklist. Udah siap nikah belum ya? Gitu ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat semuanya, balik lagi di podcast Sehat Klik Semua. Nah, pada section kali ini kita masih bingung sih sebenarnya namanya mau section atau gimana. Cuma podcast kita kali ini akan berisi series tema-tema seru yang kita kemas dalam satu rumah besar, yaitu podcast Membangun Keluarga. Secara garis besar nih Sobat Sehat semuanya, kalau yang udah nonton podcast-podcast kita sebelumnya, kita udah ngomongin stunting, kita udah ngomongin program yang kita lakukan di seluruh Indonesia. Cakupannya bukan cuma buat orang tua, ada juga buat lansia, ada juga buat anak-anak remaja yang kita implementasikan pakai program kesehatan reproduksi, ada pos sehat remaja. Terus kita juga punya program yang khusus untuk adik-adik di sekolah, ada AIS, Anak Indonesia Sehat, dan lain-lain. Nah, dari keseluruhan program yang kita lakukan di seluruh Indonesia, program kesehatan, layanan kesehatan, menyasar kelompok rentan, ada kelompok ibu hamil, bayi balita, ada lansia, dan lain-lain, kita pengen punya satu pembahasan informasi lengkap soal gimana sih akhirnya membangun keluarga. Nah, itu juga Sobat Sehat yang melatar belakangi kenapa kita sebut series podcast ini adalah series podcast Membangun Keluarga. Nanti kita akan belajar nih. Nah, di episode 1 ini kita akan bahas soal kalau misalnya kita pahamnya nih, gimana sih membangun keluarga ya? Persiapan apa sih yang harus kita lakukan? Terus pemerintah di mana sih andilnya di persiapan kita nih membangun keluarga? Nah, di episode 1 ini kita judulnya adalah apakah saya aja deh ya, apakah saya sudah siap menikah gitu? Karena ternyata pernikahan nih bisa jadi pintu utama saat kita mau membangun keluarga. Nah, telah hadir bersama kita semua narasumber kita hari ini nanti saya akan minta ibu-ibu tangguh kita hari ini untuk memperkenalkan diri. Tapi saya spill dulu, ini ada Ibu Apri dari BKKBN, lalu ada Ustazah Umay. Mau dipanggil Kakak Umay, dari Kakak Umay aja Mbak Fili, tapi ya Ustazah nih keilmuan agamanya lebih jauh kayak dari Fili ini. Oke, sebelum itu aku minta kesediaannya Ibu Apri, setelah itu berarti Ustazah Umay untuk memperkenalkan diri, sama boleh dikasih tahu sedikit ke Sobat Sehat semuanya, kesehariannya ngapain aja sih? Terima kasih Mbak Fili. Halo Sobat Sehat semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Priyanti, tapi biasa disebut Apri. Saya sehariannya adalah bekerja di Direktorat Bina Ketahanan Remaja BKKBN sebagai analis kebijakan ahli media. Mungkin seperti itu ya Mbak Fili, kenalan singkat saya. Terima kasih. Silakan Ustazah. Halo Sobat Sehat semuanya, gitu ya Mbak? Iya, Sobat Sehat. Sobat Sehat. Ya, perkenalkan, nama saya Umay Nur Farah. Saya biasa dipanggil Umay. Kegiatan sehari-hari hanya ibu rumah tangga saja, sambil ya mencoba kegiatan yang lainnya, sekolah dan lain-lain. Baik, makasih. Makasih Ibu Apri sama Ustazah Umay. Izin kita akan diskusi banyak nih soal, sebenarnya menarik sih menurut Fili, akhirnya kesiapan apa gitu. Kesiapan apa atau dari sudut pandang dua sisi ini, ya ada BKKBN, ada harapannya dapat insight lebih banyak nih soal dari sisi agama gitu dari Ustazah Umay. Sebenarnya tolak ukur nih saat kita bilang kok tadi podcast kita
dibangun dari pertanyaan besar, apakah saya nih sudah siap menikah gitu. Itu tolak ukurnya apa sih, Bu? Dari BKKBN dulu. Oke, baik. Makasih Mbak Fili. Nah, sebelum kita bicara kesiapan untuk menikah, ini saya kasih spill dulu ya. Di kami, di Direktorat Pembinaan Ketahanan Remaja, kita punya 2 sasaran nih. Satu, pertama, sasarannya adalah kepada remaja itu sendiri. Dan definisi remaja itu usia 10 sampai 24 tahun dan belum menikah. Dan yang kedua adalah orang tua yang memiliki remaja. Nah, kita dari fokus untuk kesiapan siap nikah ya. Berarti posisinya ada di remaja ini untuk episode kali ini. Jadi remaja itu yang di usia middle up, usia 15 sampai 24 tahun. Dan memang kalau untuk di BKKBN, meskipun undang-undang pernikahan itu di tahun 2019 menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan itu bisa menikah kedua-duanya di umur 19 tahun. Hanya saja kebijakan kami dari BKKBN tuh punya usia ideal menikah, Mbak Fili. Yaitu untuk perempuan usia 21 tahun dan untuk laki-laki itu 25 tahun. Kenapa? Karena posisinya untuk remaja putri ini organ reproduksinya khususnya leher rahim itu bisa sempurna setelah berusia di atas 20 tahun. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa diameter kepala bayi itu besarnya itu 9,8 cm, sementara di leher rahim itu sempurnanya di 10 cm. Jadi diharapkan dengan sudah sempurnanya leher rahim itu sudah siap untuk menikah dan hamil setelah melahirkan anak. Dan untuk yang laki-laki kenapa harus 25 tahun, itu kita persiapkan bahwa ancar-ancar untuk mereka berpendidikan itu sampai dengan lulus kuliah itu 21 tahun. Oh, oke. Nah, dan untuk kita spare waktu 3-4 tahun itu untuk mencari nafkah dulu. Diharapkan kita pengen nih nanti mereka berkeluarga, berumah tangga tuh tidak minta nih sama orang tuanya gitu ya, bisa menafkahi minimal istrinya dan bisa berencana nanti anaknya itu kapan akan direncanakan untuk hamil dan melahirkan, untuk anak pertama, untuk anak kedua seperti itu. Jadi memang kita harapkan pasangan remaja laki-laki dan perempuan itu sudah mempunyai perencanaan dahulu sebelum mereka benar-benar menikah. Dan kita punya tolak ukurnya tadi Mbak Fili. Tadi kan apa sih tolak ukurnya untuk catin itu siap menikah? Kita punya namanya 10 dimensi kesiapan kehidupan berkeluarga. Oke, 10 hal penting untuk checklist. Oh, udah siap nikah belum ya? Gitu ya, Bu. Dari 10 indikator itu kalau nilainya 85%, itu dinyatakan sudah siap. Oke. Untuk remaja usia 21. Ini berarti kayak kuesioner gitu atau? Iya, betul. Kuesioner. Nah, nanti bisa dicek di websitenya siapnikah.org, itu ada toolsnya, ada kuesionernya. Yang satu tentang kesiapan fisik. Fisiknya baik dari sisi cash flow-nya wanita maupun kesiapan fisik dari laki-laki. Yang kedua adalah usia. Yang tadi sudah disebutkan usia ideal menikah adalah usia 21 tahun untuk perempuan, 25 tahun untuk laki-laki. Nah, yang ketiga kesiapan finansial. Oke. Yang tadi saya sudah jelaskan bahwa harus bisa untuk menafkahi minimal istrinya dan keluarga kecilnya. Karena apa? Karena pernikahan itu bukan akhir dari cinta. Oh iya. Ya kan? Pernikahan tuh awal segalanya. Dan jangan hidup utama gitu kan. Sepanjang hayat. Nah, gimana kalau tingkat ekonomi kita belum stabil? Yang ada nanti konflik. Tahun pertama itu kenapa memang kita menganjurkan untuk usia ideal menikah di usia 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Karena kalau misalnya usia menikahnya di bawah itu otomatis belum bisa menafkahi dirinya sendiri. Dan tingkat perceraian di tahun pertama itu menurut penelitian itu hampir 80% itu terjadi karena faktor ekonomi. Oke. Jadi memang kita tidak menyarankan untuk nikah di usia anak. Nah, yang keempat ya. Nah, Mbak Fili catat nggak nih? Aku kita nih. Aku nyatet yang keempat ya. Yang ke faktor emosional. Oke. Nah, biasanya kan kita posisi remaja itu tingkat egonya lagi tinggi. Baik remaja perempuan atau laki-laki kan lagi mengejar cita-cita, lagi mengejar impian. Tiba-tiba harus di-cut untuk menikah. Nah, ini harus downgrade nih. Untuk egonya, baik laki-laki maupun perempuan, baru bisa menyamakan komunikasi ini seperti apa, membangun rumah tangganya ideal kayak apa,
impiannya seperti apa itu kan beda-beda setiap keluarga. Nah itu harus kita berikan emosi yang udah stabil dulu. Seperti itu. Jadi memang harus ada kesepakatan di awal, komunikasi yang sudah antar dua pihak ya, tidak sepihak. Betul. Gitu. Tidak otoriter yang pihak laki-laki maupun tidak dominan yang pihak perempuan. Dan di situ butuh pembelajaran. Dan diharapkan dengan usia yang ideal dari BKKBN menikah ini sudah bisa untuk mengatasi hal tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah faktor interpersonal. Oke. Karena kita menikah tidak hanya laki-laki dan perempuan, tidak hanya berdua. Ada mertua dan orang tua di belakang Ada kita keluarga nih besar nih yang juga dinikahkan gitu ya. Karena itu juga suatu hal yang sensitif. Kalau misalnya contoh kecilnya kita berkunjung ya ke rumah orang tua kita, jamnya tuh kalau misalnya di rumah orang tua kita lama sehari, di rumah mertua juga sehari, jangan cuma sejam gitu kan. Itu butuh pembelajaran dan toleransi yang tinggi antar capim tersebut ya, antar remaja yang akan menikah. Iya. Banyak itu Mbak Fili. Jadi memang ada 10 dimensi kesiapan kehidupan berkeluarga yang memang harus dikupas tuntas oleh remaja. Disadari betul bahwa memang itu bukan suatu hal yang ujungnya untuk pernikahan dari cinta gitu kan. Selesai mereka selesai cintanya. Yang ada realita gitu ya. Dan kita punya lingkungan. Nah, jangan sampai kita apatis dengan lingkungan. Ya memang benar kita menikah hanya berdua dan dua keluarga. Tapi kita punya lingkungan yang kita harus bersosialisasi, yang kita harus bersahabat, kita harus saling guyup ya, saling kompak dengan tetangga. Karena apa? Karena ternyata saudara keluarga terdekat itu tetangga kita. Kalau kita sakit, kita butuh bantuan, nggak mungkin kita calling saudara yang jauh. Kita yang menghampiri pasti tetangga dekat, kiri kanannya, depan belakangnya, seperti itu Mbak Fili. Berarti tadi kalau aku boleh sedikit narik dari 10 itu ada hal yang kadang kita nggak kepikiran kalau itu penting gitu ya Bu ya. Tadi interpersonalan tadi, bahwa di masyarakat tuh kita ada loh saat kita sudah menikah, kita akan masuk ke ruang yang baru nih, gitu kan. Maka siap itu bukan soal finansial doang, ekonomi doang, ada berhubungan dengan orang lain. Hablum minallah, hablum minallah, kita ya Ustazah ya. Nyambung ke Ustazah. Nah, gimana nih Ustazah kalau dari tolak ukur kita sebagai penganut agama Islam gitu ya. Sebenarnya saat kita bilang kita udah siap nikah tuh gimana gitu? Sebenarnya kalau ukurnya adalah yang paling penting satu balik ya Mbak. Kalau balik nggak mungkin dong. Iya. Nah, ada tuntutan ibadah kalau dia sudah balik, ada syariat-syariat yang harus ditunaikan juga. Yang kedua, bisa dikatakan siap menikah adalah orang tersebut juga tadi benar kata Ibu, harus mempersiapkan secara di luar finansial ya, secara materi, mempersiapkan ilmu agamanya secara matang. Bagaimana seorang suami memperlakukan seorang istri, melihat cara-cara Rasulullah memperlakukan istri-istrinya, bagaimana seorang istri nih melayani suaminya. Itu bisa kita lihat dari sejarah-sejarah yang ada kan, dari Nabi Muhammad, dari para sahabat dan lain-lain. Yang paling pertama disiapkan bagi orang yang ingin segera menikah ya adalah ilmunya gitu. Mempersiapkan ilmu agamanya, ilmu parentingnya, ilmu pernikahannya. Bagaimana dia sudah selesai dengan dirinya dia sendiri gitu. Dia sudah mengenal dia dengan Tuhannya, dia sudah selesai dengan mengenal diri dia sendiri, kekurangan, kelebihan dan lain-lain. Sampai kapan tolak ukurnya kita akhirnya udah siap nih? Benarkah istihoroh nih Ustazah? Udah ada nih calonnya istihoroh gitu atau gimana? Kalau misalnya memantapkan hati kan gini, nikah itu kan takdir ya Mbak. Takdir itu nggak perlu dipikirin yang kayak, kayaknya aku mau nikah sama dia nih gitu. Aku mau nikah kayak di umur sekian gitu. Itu takdir gitu. Biar Allah aja yang yang mengatur itu gitu. Yang perlu kita pertanyakan adalah hal apa yang harus kita siapkan untuk menjadi seorang istri yang baik, untuk menjadi seorang suami yang baik, yang soleh dan soleh gitu. Tanya mulai dibalik gitu. Bukan kayaknya aku harus dapetin istri yang solehah deh gitu, kayak aku harus menikah sama si A gitu. Tapi pertanyaannya dibalik pada diri kita sendiri, karena itu ada apakah kita udah solehah gitu ya.
Lebih pantas untuk menjadi istri yang solehah gitu. Balik ya. Iya. Oke, jadi kalau nunjuk 4-nya ke kita loh sebenarnya gitu ya. Kalau di BKKBN sendiri nih Bu Apri, Fili tahu kita kenal program persiapan calon pengantin. Tadi kalau Sobat Sehat semuanya sempat dengar di awal Bu Apri bilang cantin. Cantin adalah persiapan pengantin. Iya Bu. Oh, calon pengantin. Ada pria dan wanita yang udah siap menikah gitu ya Bu, dengan syarat-syarat yang tadi, dengan tolak ukur umur yang tadi gitu. Nah, boleh kita dielaborasi lebih dalam Bu, ini programnya kayak apa sih dan siapa aja sih Bu yang bisa terlibat atau harus terlibat malah? Nah, wajib. Kenapa? Karena memang Catin ini sekarang memang jadi skala prioritas tidak hanya BKKBN ya, tapi hampir seluruh kementerian lembaga. Karena untuk mengejar target stunting yang turun sampai dengan 14% di tahun 2024 ini, Mbak Fili. Dan kami sebagai koordinator untuk pencegahan penurunan stunting itu punya namanya aplikasi LCMIL, elektronik siap nikah dan hamil. Nah, ini fungsinya apa? Nanti teman-teman Sobat Sehat bisa download di App Store maupun di Play Store. Itu tulisannya ketik LCMIL. Nah, ini untuk Catin yang di aplikasi. Karena apa? Nanti di situ akan register dulu. Ada tolak ukur 10 yang tadi juga? Enggak. Kalau untuk yang Catin kan memang sudah benar-benar akan merencanakan nikah. Oh iya. Ya, kalian tadi kan ancang-ancang ini lebih dalam tadi lebih dalam lagi kulikannya gitu kan. Tadi kan baru akan merencanakan nih usia remaja, bisa remaja tengah di 15, 19, 20 gitu. Nah, ini yang udah kan 3 bulan lagi menuju pernikahan. Oke. Karena biar kita mendeteksi apa-apa saja sih yang kurang nih, biar bisa dikoreksi. Nah, elektronik siap nikah dan hamil yang namanya LCMIL ini nanti khusus untuk pegangan si Catinnya. Jadi dia download di aplikasi di HP, nanti isi biodatanya. Dari mulai alamat, nama, tanggal lahir, usia, terus nanti ada ukuran-ukuran yang ada di situ. Nah, itu diisi. Nah, nanti ada NIK-nya juga, nomor induk kependudukan ya. Nah, dari pengisian terregister di LCMIL nanti terkoneksi dengan TPK. TPK itu tim pendamping keluarga di wilayah domisilinya si Catin. Misalnya di sini wilayah kelurahan apa di sini? Ciputat. Kelurahan Ciputat. Nanti TPK Kelurahan Ciputat itu akan ada announce, ada pemberitahuan bahwa di Kelurahan notifikasi Ciputat, gitu. Wah, ada yang menikah nih. Di sini ada di Kelurahan Ciputat ada yang akan menikah 5 orang gitu. Nanti TPK ini terdiri dari tim pendamping keluarga itu ada 3 unsur, yaitu unsur PKK, bidan dan kader KB. Nah, itu akan berkomunikasi lewat WA dulu. Ini rencana nikah kapan? Biasanya memang 3 bulan sebelum nikah. Nah, nanti ditanya apakah sudah melakukan pemeriksaan kesehatan. Kalau misalnya belum, nanti akan diberikan informasi, silahkan kunjungi puskesmas terdekat di Kelurahan Ciputat gitu. Nah, di situ nanti bisa nggak didampingi atau bagaimana? Akan didampingi nanti TPK-nya datang. Oke. Nah, di sana nanti akan diberikan kepada bidan yang tergabung dalam TPK mengisi apa yang di dalam LCMIL tersebut setelah melakukan pemeriksaan. Nah, hanya ada 4 indikator yang untuk diisi untuk Catin yang perempuan. Yang pertama, indikator terkait dengan usia. Nah, kita menginginkan di dalam LCMIL itu usianya usia ideal 21 tahun. Nah, kalau misalnya kurang berarti nanti akan berisiko untuk anaknya melahirkan stunting. Oke. Ya. Nah, yang kedua itu terkait dengan tinggi badan, berat badan yang namanya kita biasanya IMT ya, indeks massa tubuh. Nah, kalau misalnya indeks massa tubuhnya kurang dari 18 kayaknya. 18,5 sampai 22, 25 gitu ya. Nah, itu kurus dan obes itu beresiko, tapi masih lebih beresiko untuk yang kurus yang di bawah 18,5 kg itu. Nah, yang ketiga indikator tentang gizi. Yaitu pengukuran lekar lengan atas. Nah, ini kalau misalnya masih kurang dari 23,5, nah itu harus ditreatment dulu nih asupan gizinya. Makannya tuh yang benar ya, bukan sekedar kenyang tapi ada nutrisinya ya. Isi piringku tuh porsinya harus
fat ya. Sempurna. Udah nggak lagi. Oh, udah nggak. Sekarang namanya isi piringku. Jadi nanti antara karbohidrat, protein itu ini apa ada komposisinya masing-masing gitu. Nah, selanjutnya adalah untuk kadar HB hemoglobinnya. Oke. Berarti nanti kalau kita daftar terus ada kita juga harus Dicek. periksa. Dicek. Ini di puskesmas gratis nih untuk yang 4 ini gitu. Untuk pemeriksaan dasar yang apa dinyatakan nanti untuk sehat secara catinnya itu. Nah, kadar hemoglobinnya itu berapa? Itu harus 12, di atas 12 gram per desiliter. Nah, jadi memang ada ukurannya. Kalau misalnya masih kurang itu nanti kena anemia. Nah, Ya, ntar masalah baru timbul kalau calon ibunya anemia gitu ya, Bu. Yang terakhir adalah paparan terhadap asap rokok. Oh, Entah rokoknya aktif, entah rokoknya pasif. Mau rokok yang manual maupun yang vape, vape ya. Ya seperti itu. Jadi memang untuk recovery semua itu kita membutuhkan waktu 3 bulan. Tablet tambah darahnya, kalau misalnya anemia, terus kalau misalnya kekurangan energi kronik kita asupan gizinya harus diperbaiki, itu butuh waktu 3 bulan. Biar nanti cat ini memang benar-benar ideal untuk hamil dan melahirkan anak. Berarti apakah si program persiapan calon pengantin ini juga include konseling gitu, Bu, yang akan diberikan sama tim TPK itu sendiri atau gimana, Bu? Iya, karena memang tadi kan tim TPK ada 3. Ada bidan yang untuk berwenang memeriksakan kesehatan di puskesmas. Nanti ada kader PKK. Ini yang mapping nih. Biasanya kalau ibu tahu ya wilayahnya mana siapa yang akan menikah gitu loh. Ayo loh di ini daftar untuk ini registrasi, nanti saya dampingi gitu ya. Yang ketiga adalah kader KB ini yang akan memberikan konseling. Tentang konseling tentang kalau misalnya dari salah satu 4 item tadi itu tidak terpenuhi, berarti kan berisiko untuk melahirkan anak yang stunting. Nanti akan diberikan pendampingan yang lebih ketat, yang lebih erat. Jadi entah itu nanti akan kalau misalnya tadi terkait dengan lila sama HB, nanti akan dipantau untuk dianjurkan pengecekan kesehatan ulang. Setelah 3 bulan kemudian nanti akan didampingi dan koreksi nih tabel yang ada di aplikasi Similnya. Oke. Jadi sekarang udah teknologi mainnya Sobat Sehat, maka coba di-download. Kalau yang udah mau menikah 3 bulan ya, Bu ya. 3 bulan sebelum 3 bulan biar semuanya kepantau nih. Apakah ada kurang HB. Jadi nanti kalau misalnya udah menikah, udah siap menjadi ibu, benar-benar ready to be mother gitu ya, Bu ya. Beneran udah full banget nih. Oke, nah Ustazah. Tunggu satu lagi. Ada satu lagi. Oke. Setelah melakukan pendampingan itu, pemeriksaan kesehatan kan ada hasilnya. Hasilnya berisiko atau ideal. Oh iya, kalau berisiko Bu, mundur nih rencana pernikahan kita atau gimana? Nah, hasilnya berisiko ini tetap diizinkan untuk menikah. Tapi ditunda dulu untuk memiliki anak pertama. Oke. Nah, biar di cover dulu nih selama 3 bulan ke depannya. Menikah tetap aja jalan terus, nggak masalah. Nah, setelah ideal kondisinya, setelah lakukan perbaikan gizi maupun tablet tambah darahnya misalnya, setelah 3 bulan dicek lagi ke puskesmas ternyata sudah ideal, baru dipersilakan untuk hamil. Jadi tentu dengan penundanya dengan menggunakan kontrasepsi yang sementara. Iya, oke. Nikah tetap boleh walaupun merah, warning gitu ya. Tapi tenang aja, nikah tetap boleh. Punya anaknya yang harus disesuaikan gitu ya, Bu. Program untuk punya anak gitu ya, Bu. Oke, kita akan bertemu yang kita sering dengar soal bonus demografi gitu ya. Apakah nih, Bu? Kalau tadi kan persiapan Bu Afri udah sering banget mention soal stunting dan lain-lain. Apakah program-program yang sekarang dipunya itu ada kaitannya nih, Bu, sama bonus demografi di 2045 saat kita banyak banget atau 70%-nya itu usia produktif gitu. Apakah seberpengaruh itu gitu ke calon-calon pemimpin masa depan tuh mulai dibina gitu sekarang atau gimana, Bu? Iya, karena memang di tahun 2040-an itu kan kita akan mencapai generasi Indonesia emas ya, 100 tahun Indonesia gitu. Pengennya sih memang
emas juga nih kualitas dari para remajanya. Karena apa? Jadi kita mulai susun dari sekarang, dari remaja-remaja awal, dari usia 10 sampai 24 tahun. Kita berharap bahwa nanti di masanya di tahun 2040-an itu mereka bisa berperan aktif di masyarakat. Karena apa? Mereka pengampu dari semua kegiatan. Mereka bisa berperan sebagai presiden, sebagai gubernur, sebagai wali kota dan macam-macamnya. Jadi kita mulai didik diri di sini dari hulunya. Persiapannya seperti apa? Persiapannya kita punya yang namanya 5 siklus hidup. Nah, 5 siklus hidup ini, transisi kehidupan untuk remaja, ini yang harus bisa dilalui dengan baik oleh remaja. Mulai dari apa? Pertama, PHBS-nya. Karena kita tahu bagaimanapun kita itu yang paling utama adalah bagaimana kita hidup bersihnya dulu. Mulai dari cuci tangan, berpakaian bersih. Nah, kalau kita punya kesadaran itu otomatis kita juga memiliki kesadaran untuk tidak hanya badan aja yang bersih, tapi organ reproduksinya kita juga harus bersih. Karena apa? Karena memang di sanalah kita harus punya awareness sendiri. Karena kalau misalnya kita nanti punya anak, itu posisinya kalau misalnya anak-anak pada main gitu, bisa kan senangnya dengan air dan pasir. Nah, pernah ada penelitian ini Mbak Fili bahwa usia-usia balita biasanya kan yang masih aktif segala macam itu, ini contohnya anak perempuan itu bermain hanya menggunakan rok saja. Dia bermain pasir dan ternyata beberapa waktu kemudian itu mengalami panas demam. Nah, disangkanya kita sakit flu atau apa ya. Ternyata pas di periksa lebih dalam, ternyata ada pasir yang masuk ke dalam vaginanya. Nah, jadi makanya kita menyarankan untuk anak-anak yang balita itu kalau bermain gunakan hedging untuk pelapisnya. Jadi memang udah benar-benar dijaga nih ke-awareness-an orang tua itu yang memiliki anak itu harus dimulai dari awal remaja. Nah, itu memang harus kita coba untuk perhatikan kesehatan reproduksinya. Dan juga memang untuk yang kita memang tadi saya sebutkan usia remaja kan 10 sampai 24 tahun. Nah, kita tersegmentasi usia nih Mbak Fili. Usia 10 14 tahun, 15 19 tahun dan 20 24 tahun. Ini cara pemberian informasinya itu akan berbeda di jenjang segmentasi usia tersebut. Jadi memang seperti kita memberikan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi untuk anak usia 10-14 tahun itu akan berbeda dengan usia 20 sampai 24 tahun. Nah, kalau yang usia 10 sampai 14 tahun akan kita berikan informasi terkait bagaimana menjaga kesehatan reproduksinya dan berani mengatakan tidak untuk menyentuh organ reproduksi. Baik itu kakek, nenek, pak lek, bude, paman, itu nggak boleh menyentuh karena memang itu suatu hal yang sensitif. Jadi memang kita harapkan tidak ada lagi kekerasan seksual yang dilakukan oleh keluarga terdekat seperti itu. Dan untuk yang usia 15-19 tahun, nah kita berikan informasi terkait kesehatan reproduksi, bagaimana mereka bertanggung jawab setelah masa pubertasnya. Nah, kalau misalnya perempuan itu dengan menstruasi pertamanya bagaimana, terus untuk yang laki-laki bagaimana menyikapi mimpi basahnya pertama kali. Kalau misalnya mereka cerita dengan teman sebayanya, otomatis yang diceritakan adalah siapa aktornya. Oh ya. Sebagian besar seperti itu menurut penelitian. Nah, sementara kita pengen yang jadi teman diskusi, yang teman sebayanya, kita berikan informasi yang benar bahwa bukan itu yang pantas dan penting didiskusikan. Yang penting didiskusikan adalah tanggung jawabnya, bahwa setelah masa pubertas itu ada tanggung jawab besar di belakangnya yang harus memang dipegang teguh, bahwa memang organ alat kelamin tersebut tidak hanya untuk pipis, tapi sudah bisa membuahi, sudah bisa menghamili. Dan itu yang harus dijaga benar, bahwa memang browsing segala macam di internet itu memang harus kita tangkis dengan pengetahuan yang benar. Jadi nanti pas teman sebayanya berdiskusi tentang mimpi basah, mungkin seperti itu, teman sebayanya bisa menanggapi dengan benar informasi yang tepat. Nah, sementara di usia 20-24 tahun, ini kan jenjang yang akan mempersiapkan pernikahan. Nah,
kita coba untuk menyadari para remaja tersebut untuk terlepas dulu dari masa kelamnya. Kita coba untuk menerima dulu masa kekurangannya dia, masa egonya dia yang tinggi, jadi menerima dirinya. Misalnya waktu zaman dulu sekolah ya, dia tuh kutilak nih, kurus tinggi langsing gitu kan. Jadi pasti nggak boleh duduk di depan nih sama teman-temannya, karena akan terhalang gitu untuk menulis, untuk beradaptasi dengan guru. Nah itu kita pas menyarankan untuk anak-anak itu menerima bahwa dengan postur tubuhnya yang tinggi, postur tubuhnya yang langsing itu kan berimpact kalian itu bisa menjadi pilot misalnya, bisa menjadi peragawan misalnya, atau peragawati, atau hal-hal yang memang membutuhkan fisik tinggi badan misalnya. Sementara teman-teman yang lain yang melabelkan hal tersebut tidak bisa mencapai itu karena kurang tinggi badannya, misalnya masuk jadi polisi atau ABRI kan membutuhkan tinggi badan yang ideal seperti itu. Nah itu kita coba untuk remaja itu menerima kekurangannya dan mengeksplor kelebihannya, sehingga nanti diharapkan setelah merencanakan akan menikah, hal-hal tersebut tidak menjadi hal yang berkelanjutan. Jangan sampai nanti anak yang kita lahirkan kondisinya seperti itu kita labelkan dengan hal yang sama. Berarti kan kita belum tuntas nih untuk masa kecilnya kita, masih ada rasa dendam dan ingin anak yang jadi sasarannya, bukan orang lain yang melabeli anaknya kan. Nah itu yang bahaya, itu yang coba kita terapkan untuk anak-anak menerima sisi kekurangannya. Dan juga di usia ini kita mengharapkan anak-anak tuh bisa speak up, tidak hanya untuk remaja sebayanya. Kita punya PIKR, Mbak Fili, Pusat Informasi Konseling Remaja di BKKBN, itu memang menampung remaja-remaja yang ingin menyebarkan virus-virus tentang program-program generasi berencana. Nah, untuk PIKR ini sendiri, kita di dalam PIKR itu tidak ada yang namanya anggota. Nggak ada, adanya pengurus dan pendidik sebaya serta konselor sebaya. Karena apa? Karena kita pengen nanti para remaja itu nggak tergantung, itu kan udah keputusan ketua, saya mah anggota ikut aja gitu. Enggak. Kita pengen mereka sesuai dengan hobinya. Biasanya misalnya suka yang speak up, suka ngomong-ngomong yang heboh gitu kan, suka yang dikit-dikit gibah gitu. Kita salurkan gibah yang benar nih. Kita berikan informasi, kita berikan pelatihan untuk sebagai pendidik sebaya, menyebarkan informasi terkait apa sih peran remaja di masyarakat. Dan orang yang agak sulit untuk bicara, yang senangnya mendengar, yang senangnya menerima masukan dan kritikan orang dipendam gitu ya, yang bisa menahan hasrat untuk berkomentar terhadap temannya kalau lagi cerita, itu kita masukkan ke konselor sebaya. Jadi mereka bisa menerima konseling online teman-teman yang bermasalah, nanti diatasi bersama dengan sebagai konselornya tersebut. Tapi dengan catatan mereka mempunyai waktu hanya maksimal 3 jam sehari. Jadi biar tidak berbalik lagi permasalahannya, jadi kepikiran, tahu gitu aku ngusulin jadi kayak gini-gini, akhirnya dia baper jadinya ya gitu. Gara-gara usulan aku nih jadinya dia begini gitu. Jadi memang ada waktu-waktu yang khusus. Dan ini memang kita persiapkan untuk remaja-remaja itu punya perencanaan ke depannya. Kapan dia waktu untuk sekolah, kapan waktu dia bekerja, kapan dia nanti akan berkeluarga dan memiliki anak, dan juga kapan dia bersosialisasi. Itu yang kita harapkan. Jika mereka punya planning yang tadi Ustazah sampaikan, itu diharapkan punya mapping life planning secara garis besar, dan pastikan punya cita-cita yang benar-benar terstruktur. Dan diharapkan dengan perencanaan dari awal untuk diri sendiri itu bisa berimpact kepada kelompok sebayanya, dan juga nanti diharapkan berperan kepada organisasi di sekitarnya. Dan diharapkan dengan dia punya planning dan pemikiran yang visioner, itu bisa menjadi nanti jadi produktif ya di usia di generasi emas di tahun 2004 ini. Jadi kayak tadi udah satu paket lengkap dari semua kalangan gitu ya Bu ya. Dan startnya ya dari tadi memulai akhirnya mau masuk ke fase kehidupan yang lain nih, fase pernikahan. Karena dari situ mungkin karena ada generasi baru yang terlahir dan lain-lain, kita harus mulai siap situ. Dan
Berarti benar juga nih ya Bu ya, bahwa persiapan menuju 2045 saat nanti ada bonus demografi ya tuh sepanjang itu nih. Kalau masih ditonton 2045 nanti kita udah ngomongin itu dari 2023 gitu ya. Gitu, oke. Ini menarik. Kita udah sampai di last pembahasan kita. Aku masih punya satu list pertanyaan lagi. Nah, aku mulai dari Ustazah nih. Ustazah, secara keseluruhan kan nanti podcast kita tadi Ustazah seperti yang udah aku sampaikan di opening Sobat Sehat semuanya, bahwa kita tuh mau podcast ini jadi series penting gimana sih membangun keluarga. Nanti ada sama Dr. Objin dan yang lain-lain gitu. Yang harapannya jadi paket lengkap. Kamu bisa tonton ini kalau kamu mau membangun keluarga sampai nanti udah lansia, atau bisa juga nih nanti di keluarga ada lansia terus kita harus ngapain gitu. Nah, aku tuh pernah dengar pernyataan soal kalau kita tuh menuntut ilmu tuh harusnya sudah dimulai dari saat ibunya mengandung, sudah dari janin gitu. Nah, ini tuh gimana sih Ustazah? Iya, betul. Dalam Islam saja bahkan ketika anak dianjurkan kan ketika ibunya hamil diberi ngaji, diwajiin, diajarin hal-hal baik sejak dalam kandungan. Dibiasakan dengan hal-hal misalnya kayak bangun tidur, doa bareng. Nah, itu juga sama ketika ketika mengandung, anak sudah harus di input ya hal-hal baik, hal-hal yang mendekatkan si anak, ibunya, dan menguatkan keluarga itu kepada Allah. Dan misal juga ketika sudah lahir anaknya diajarkan hal-hal seperti menguatkan akidahnya dulu kan, mengenalkan si anak untuk lebih cinta sama Allah dulu gitu. Oke, terakhir Bu Apri dari BKKBN sendiri Bu, kan tadi persiapannya udah ada nih, dari program LC-Meal sendiri gitu. Nah, selain itu ada ini nggak sih Bu untuk pesan lah, let's say pesan sama calon-calon pengantin remaja-remaja di atas 21 tahun gitu ya Bu ya, yang sudah ready untuk menikah, apa sih Bu yang benar-benar harus disiapkan gitu, atau ada pesan khusus nih untuk sobat saya semua yang udah ready banget nih buat nikah? Oke, makasih Mbak Feli. Ini closing statement ya. Iya, closing statement boleh lah. Sobat sehat dimanapun berada, memang kami BKKBN punya aplikasi LC-Meal. Mohon bantuan dukungannya untuk sobat sehat yang akan menikah. Itu 3 bulan sebelumnya tolong registrasi di aplikasi LC-Meal agar nanti terpantau kesehatannya oleh tim pendamping keluarga di wilayah domisili para sobat sehat itu berada. Jadi nanti sebelum mendaftarkan ke KUA, mulai dari RT, RW, terus nanti registrasi ke LC-Meal, terus nanti kunjungan ke puskesmas untuk pelayanan kesehatan, update mengisi hasil kesehatan itu di dalam aplikasi LC-Meal, baru nanti ke KUA. Jadi biar nanti di dalam aplikasi LC-Meal itu dapat sertifikat yang menyatakan bahwa nanti sobat sehat itu ideal atau masih berisiko untuk melahirkan anak yang stunting. Jadi nanti ada treatment 3 bulan ke depannya, masih punya waktu nih. Jangan nanti sobat sehat mau menikah seminggu kemudian baru isi, ternyata terkendala nih ada faktor resikonya. Jadi agak sedikit menunda untuk memiliki anak pertama seperti itu. Mungkin closing statement saya seperti itu Mbak Fili, tolong download aplikasi LC-Meal ketika sobat sehat akan melakukan pernikahan di 3 bulan sebelumnya, seperti itu Mbak Fili. Tolong nih WO dicatat ya Bu ya, wedding organizer boleh dimasukin ke dalam list ya Bu. Udah gitu ya, biar tahu semuanya. Ya, persiapan ternyata bukan itu doang gitu. Ada agama tadi yang udah disampaikan sama Ustazah, ada yang lain-lain yang tadi sudah disampaikan. Makasih Bu Apri, makasih Ustazah Umay hari ini atas sharingnya. Sobat sehat semuanya, kalau masih punya pertanyaan boleh banget di komen di bawah. Kalau punya pertanyaan khusus buat Bu Apri nanti kita sampaikan, tenang aja sobat sehat semuanya, boleh di komen di bawah di konten kita yang ini. Jangan lupa juga tonton konten-konten kita yang sebelumnya, dan untuk lebih menebarkan manfaat dari konten-konten yang kita punya, jangan lupa di-share kontennya ke siapapun. Insya Allah makin banyak nge-share, ada pahala juga di dalamnya kalau nge-share konten-konten yang bermanfaat gitu ya Ustazah Bu Apri. Terakhir aku mau ngingetin lagi yang selalu aku ingetin ke semua sobat sehat dimanapun berada,
kita punya hotline emergency duafa, nomor telepon layanan kesehatan atau bantuan kesehatan apapun untuk kaum duafa dan masyarakat umum. Bisa hubungi kita di 0811 16 17 101. Kontak dulu, nanti kita bisa ketemu di situ untuk apa sih isu kesehatan, masalah kesehatan atau hal-hal lain yang ingin ditanyakan atau ingin kolaborasi langsung dengan LKCD Duafa. Gitu, sekian dari kita bertiga hari ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.